kami juga akan mengalokasikan berencana untuk merekrut jabatan-jabatan ASN tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan admin. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Selama ini tercatat sekitar 2,7 juta honorer yang masuk pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Sayangnya, selama 1 tahun 4 bulan, belum ada tanda-tanda mereka diangkat menjadi ASN PPPK. Pak Jokowi bicara di Rakernas APPSI, kira-kira tahu enggak ya dengan masalah guru honorer ini? 193.954 guru P1 saat ini nasibnya bagai di ujung tanduk, kata Nuriyah, pengurus Pusat Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, GLPG P3K, kepada JPNN pada Kamis tanggal 23 Februari. Ibu Nuri mengungkapkan dari 193.954 P1 itu ada yang usianya kritis. Jika pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 tertunda terus, bisa dipastikan cukup banyak yang tinggal setahun 2 tahun menikmati status ASN. Dia pun memohon kepada Presiden untuk mengeluarkan instruksi kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk segera menyelesaikan masalah guru honorer ini. Seleksi yang sudah lama selesai, tetapi sampai hari ini tanpa kejelasan kapan diumumkan. Hal itu ditanggapi oleh Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo meminta Menpan RB, Azwar Anas mencari solusi terhadap masalah tenaga honorer di daerah. Instruksi Presiden tersebut disampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional, Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APPSI, tahun 2023 di Balikpapan pada Kamis, tanggal 23 Februari. Pernyataan Presiden ini disambut sukacita seluruh honorer khususnya K2. Mereka seperti mendapatkan harapan baru di tengah kegalauan terkait isu penghapusan honorer. Mereka juga berharap akan ada kebijakan khusus untuk pengangkatan mereka menjadi ASN baik PNS maupun PPPK. Alhamdulillah, akhirnya Jokowi turun gunung. Ini kabar sangat menggembirakan bagi seluruh honorer K2, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi, FHK2TA, Nurbaitih kepada JPNN.com. Dia mengungkapkan ini kedua kalinya perintah Jokowi untuk menyelesaikan masalah honorer. Artinya ada keseriusan dari pemerintah. Jadi, tidak ada alasan buat Pemda kalau harus berpikir 2 kali untuk menuntaskan honorer. Instruksi Presiden untuk Pemda dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, merupakan sinyal baik untuk penyelesaian masalah honorer. Semoga semua honorer K2 yang tersisa bisa diangkat menjadi ASN, ucapnya. Jika masalah penggajian PPPK menjadi kendala utama, Nur yakin pasti bisa dibicarakan dan ada solusinya. Yang utama itu adalah niat dari Pemda dan pemerintah pusat dahulu. Nur berharap tahun ini masalah honorer tuntas. Dia percaya Presiden Joko Widodo tidak akan menyisakan PR terutama masalah honorer yang tak kunjung selesai. Jangan sampai November tahun 2023 menjadi tahun menyeramkan. Jika Presiden sudah turun gunung memerintahkan Menpan RB dan Pemda, saya yakin masalah ini selesai, tegas Nurbaitih. Sebelumnya, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas soal persoalan honorer di daerah. Jokowi meminta Menpan RB Azwar Anas mencari solusi terhadap persoalan kepegawaian tenaga honorer di daerah. Pagi tadi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik, kata Presiden Jokowi. Dia mengatakan bahwa masih ada ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten, kota yang belum diangkat sebagai pegawai tetap atau aparatur sipil negara, ASN. Menurut Jokowi, rekrutmen tenaga honorer sewaktu dia masih menjadi wali kota Surakarta sudah dihentikan. Isu terkait dengan tenaga honorer yang masih banyak itu, kata Presiden, diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur yang juga sebagai Ketua Umum APPSI periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Dalam acara Prarakernas APPSI, Gubernur Isran meminta dukungan kepala daerah untuk mempertahankan tenaga honorer, terutama guru.
Isran menilai kepala daerah harus mempertimbangkan bersama dampak penghapusan tenaga honorer. Dikatakannya apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, kurang lebih 4 juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan 2 anak. Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor, pungkas Isran Nur. Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara tegas meminta Menpan RB Azwar Anas mencari solusi penyelesaian masalah honorer di daerah. Sekian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.